Ya Allah, Mbak. Ya Allah, Mbak. Ya Allah, Mbak. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah, Pak RT. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu? Ada apa? Saya nggak berani, Pak RT. Saya nggak kuat memandikan jenazah itu. Sungguh, Pak RT. Iya, Pak RT. Badan saya juga merinding ya, Mbak. Masya Allah. Siapa yang akan memandikannya kalau Bu Sanah tidak bisa? Panggil saja Bu Romlah, Pak RT. Saya betul-betul nggak berani. Sungguh, Pak RT. Bagaimana, Bu Ririn? Biar Ririn aja manggil Bu Romlah, Pak RT. Sen, kamu mau pergi ke sana kan? Bu, untuk apa Husen pergi ke tempat orang yang pernah menghina keluarga kita, Bu? Untuk apa? Husen, kamu nggak baik bicara seperti itu. Bu, pokoknya Husen nggak akan ke sana, Bu. Dan Ibu juga nggak akan ke sana. Astagfirullahaladzim. Bu, Husen bilang enggak ya enggak, Bu. Kamu nggak apa-apa nggak ke sana, tapi ibu harus tetap ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, kenapa kamu nangis? Jenazah ibuku mengeluarkan kutu, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak. Kenapa? Pak, kabarnya kan Ibu Mince mau beli mobil baru. Terus apa urusannya sama kamu? Kalau Ibu Mince mau beli mobil? Ya, kita jangan kalah dong, Pak. Kita beli mobil baru juga, ya kan? Lagian, mobil itu kan udah tua, Pak. Udah 3 tahun, itu melulu. Mana AC udah mati, Pak. Kalau lagi ke arisan, panasnya keringet, Pak. Aduh, sampai makeup saya luntur. Pak, ayo dong. Kapan beli mobil baru, Pak? Ya, kredit kek apa kek? Mina, kalau cuma untuk kredit tuh gampang, nggak susah kok. Cuma kalau kita nggak sanggup bayar, terus mobilnya dibawa, siapa yang malu? Kan kamu juga yang malu. Ya, Bapak bagaimana sih? Bapak kan pegawai negeri, ya kan? Tiap bulan kan dapat gaji tetap. Itu artinya apa susahnya sih kita bayar kredit mobil setiap bulannya? Ya kan, Pak? Pak, ayo dong, Pak. Saya udah malu nih pakai mobil itu. Pak, bagaimana kalau mobil butut itu kita jual aja, Pak? Kemudian uangnya buat uang muka mobil baru. Bagaimana? Insya Allah. Insya Allah kalau saya dapat rezeki yang lebih. Itu pun kalau semua kebutuhan yang penting sudah terpenuhi. Benar ya? Janji. Jangan insya Allah aja. Mina, kita mesti bersyukur. Kita bisa punya rumah ini, kita bisa punya mobil yang butut yang kamu bilang itu. Itu semua karena Allah. Emangnya Allah bisa dengar? Astagfirullahaladzim. Saat hatiku ingin beku, ku cari tangga ampunanmu. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Udah dapat pinjamannya? Tadi saya sudah berusaha pinjam ke kantor, Bu. Tapi mereka nggak ngasih kasbon buat kita. Tapi kan kita sebelumnya nggak pernah kasbon, Pak. Ya, sekarang kantor sedang mengadakan pengiritan besar-besaran, Bu. Karena isu kenaikan BBM. Tapi, Pak, Husin harus segera dibawa. Harus dibawa segera ke rumah sakit. Ya, saya rasa juga memang begitu, Bu. Husin harus kita bawa ke rumah sakit. Dan untuk biayanya, saya rasa sebaiknya Ibu pinjam ke Pak Darman. Karena selama ini yang saya tahu, kalau orang-orang di sini butuh uang, pinjam sama beliau, Bu. Tapi, Pak... Tapi apa lagi, Bu? Kita sudah nggak punya pilihan yang lain. Kecuali kalau kita ingin Husin terus-terusan begini. Iya, masalahnya bukan dengan Pak Darman, Pak. Tapi dengan istrinya, Bu Mina. Bapak tahu kan? Bu Mina seperti apa? Ya, habis gimana lagi, Bu? Apa saya yang perlu pinjam ke sana? Biar Ibu aja yang ke sana. Hati-hati ya, Bu. Aku salut sama mobilmu ini, Man. Sudah setua ini, kondisinya masih bagus. Ya, habis mesti gimana lagi? Mau beli yang baru, nggak mungkin. Sementara Ririn semakin lama semakin besar. Dan kebutuhan rumah pun juga, ya kamu tahu sendiri makin banyak. Tapi apa kamu nggak pengen punya mobil baru? Mobil ini kamu jual, uangnya buat DP mobil baru. Berminat nggak? Loh, kok ketawa sih? Ya, nggak apa-apa kok. Omongan kamu ini persis kayak istri saya tadi malam. Juga sama, dia bilang katanya jual terus beli mobil baru. Tuh, istri kamu aja sudah pengen punya mobil baru. Gimana? Itu sih, saya cuma nyarankan aja untuk kamu juga. Kalau kamu takut kredit, saya bisa usahakan pinjaman lunak dari kantor. Terus kalau saya pinjem, bayarnya pakai apa? Ya, nanti dipotong gaji kamu setiap bulannya. Gimana? Gata, makasih banyak. Kamu udah nawarin saya untuk kredit ataupun juga pinjaman lunak. Tapi kalau boleh saya bilang, jujur saya sayang sama mobil ini. Terlalu banyak kenangan manis dengan mobil. Thank you banget, Pak. Darman, kamu masih seperti yang dulu aja waktu kita masih kuliah. Emang kenapa? Kamu ini so romantis. Kayak kamu nggak tahu saya aja. Apa? Pinjam uang? Hah? Kamu pikir di sini bank mau pinjam uang segala? Tolonglah, Bu. Anak saya lagi panas. Saya nggak punya uang untuk bawa dia ke rumah sakit. Yang sakit kan anakmu, bukan anak saya. Sebagai orang tuanya, kamu dong yang ngurusin. Masa saya sih? Saya udah pinjam kemana-mana, Bu. Tapi nggak ada. Tolong, Bu. Sudah berkali-kali saya bilang tidak. Itu artinya tidak. Ngerti nggak sih? Apa kamu budak? Saya mohon. Tolong, Bu. Saya nggak tahu harus bagaimana. Tolong. Makanya, kalau jadi orang itu jangan miskin dong. Kalau ada apa-apa bikin susah aja. Maaf, Bu. Ririn dengar kesulitan Ibu. Ririn punya tabungan, Bu. Tapi Ririn ambil dulu ya. Ririn! Apaan kamu? Siapa yang ngajarin kamu sok berbaik, hah? Kata Ayah, kita harus membantu sesama. Anak kecil sok ngajarin orang tua. Cepat masuk. Masuk! Orang miskin. Cepat pergi dari sini. Pergi! Jangan bawa virus miskin ke sini. Ayo cepat! Hus, hus! Pergi! Bikin kotor rumah aja. Ibu ngusir Bu Romla ya. Padahal Bu Romla lagi butuh uang untuk ngobatin Husin ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Bu! Bu, tunggu, Bu!
Bu Romlah. Bu, tolong Ibu terima ini, Bu. Saya mohon, Bu. Tolong, Bu. Ini bukan pinjaman, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Darman. Terima kasih. Saya minta tolong Ibu cepat bawa Husen ke rumah sakit. Iya Bu, Ririn juga doain semoga Husin cepat sembuh ya. Terima kasih, Rin. Ibu nggak tahu harus membalasnya dengan apa. Jangan terima kasih pada kami, tapi terima kasihlah pada Allah. Karena semua itu berasal dari Dia. Iya. Kalau bukan karena Pak Darman, mana mungkin aku bisa membawa Husin ke rumah sakit? Uang dari mana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahannya. Amin. Sudahlah Romlah. Yang penting kamu sekarang bisa membawa Husin ke rumah sakit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, gimana? Dapat pinjaman mobilnya? Alhamdulillah, Bu. Sebaiknya sekarang kita bawa Husin ke rumah sakit ya, Bu. Iya. Pak, Nah, Bu. memangnya Bapak kasih berapa sih ke perempuan miskin itu? Astagfirullahaladzim, Bu. Kalau ngomong hati-hati. Loh, boleh dong istri tahu berapa suaminya memberi uang ke perempuan lain. Iya kan? Pak, kok nggak dijawab sih? Untuk apa sih Ibu tahu? Ya, ini kan udah kewajiban istri, Pak, untuk tahu. Sekarang kalau Ibu tahu, untungnya apa buat Ibu? Ya, pengen tahu aja. Ayo dong, Pak. Berapa? 1 juta rupiah. Banyak sekali. Sekarang masuk rumah sakit itu nggak murah, Bu. Mahal. Daripada uang itu Ibu pakai buat belanja sama teman-teman Ibu, lebih baik kan Bapak sedekahin. Ya udah, Bapak capek. Enak aja. Siapa bilang sedekah? Berikan aku hidayahmu. Katanya mau beli mobil baru. Tapi kok kita masih diajak pakai mobil yang kayak gini ya, Bu? Iya nih. Sampai kita keringetan kayak gini. Gerah. Jangan-jangan juga mau beli mobil baru. Bohong doang ya, Bu ya? Biar dibilang orang kaya kali. Pelan-pelan loh, Bu. Kalau kita diturunin di sini kan berabe, Bu. Maaf, maaf Pak Darman ya. Ayah, kapan beli mobil barunya? Hah? Mobil baru? Aduh! Apaan sih, Bu? Tuh kan, masa ayah lupa sih? Janjinya kan ayah mau beli mobil baru. Biar mobil yang asli mati ini kita jual aja ya. Iya, ayah memang pernah janji mau beli mobil baru. Cuma ya, itu kalau kita punya rezeki yang berlebih. Tapi kalau enggak ya bagaimana? Ih, ayah bagaimana sih? Jadi rencana mau beli mobil baru yang AC itu belum pasti toh, Bu. Pantesan dari tadi Bu Mina merengut terus. Kesel dia, Bu. Akan aku buktikan kalau aku bakalan ngebeli mobil baru. Lihat aja nanti. Apa, Suster? Anak saya mesti dioperasi. Iya, Bu. Karena kondisi Husin sudah masuk stadium 3. Dan kalau tidak segera dioperasi, dikhawatirkan kondisinya akan semakin buruk. Apa tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit anak saya, Suster? Baik. Saya akan bicarakan dulu dengan suami saya. Misi, Bu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini?
mobil baru ya? Iya, Bu. Suami saya tuh nggak tega kalau ngelihat saya pakai mobil saya yang nggak ber-AC itu. Kalau gitu boleh dong, saya nebeng mobil ibu aja ya. Sekalian nyobain gitu. Ya boleh dong. Bu Minah, sekalian mau ikutan? Gak usah, terima kasih. Tadi, aku gerah banget deh naik mobilnya Bu Minah. Gara-gara mobilnya AC-nya mati. Aduh, sengsara deh. Ya, kelihatan lah, Bu. Siapa di antara kami berdua ini yang paling mampu? Ya jelas jauh beda dong, Bu. Mobil Bu Mince kan keren banget. Coba kalau Bu Mina ketinggalan zaman. Udah bisa jalan aja, syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Darman. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih Pak Darman. Udah menyempatkan waktu datang kemari. Nggak apa-apa kok, Bu. Mumpung sekalian lewat, jadi saya mampir sebentar ke sini. Gimana kabarnya si Husein? Masih kritis, Pak. Menurut pihak rumah sakit, katanya dia harus dioperasi. Dioperasi? Iya, Pak. Kira-kira tahu nggak berapa biayanya? Bu? Menurut dokter, biayanya... Pak, berapa, Pak? Katanya bisa menghabiskan sampai 5 juta, Pak. Tapi saya dengar-dengar dari pihak kelurahan, katanya ada dana kesehatan yang diambil dari pengurangan subsidi BBM, Pak. Itu benar, Pandang. Tapi saya pun juga masih bingung. Karena kami telah mengirimkan semua data dari orang-orang yang tidak mampu maupun yang miskin. Tapi sampai hari ini belum ada kabarnya sama sekali. Kami nggak tahu lagi Pak Darman harus bagaimana. Husin masuk rumah sakit aja. Udah syukur alhamdulillah. Begini, saya akan coba untuk cari pinjaman dari teman-teman saya. Terima kasih, Pak Darman. Terima kasih. Insya Allah, kalau nanti saya sudah dapat rezeki, saya akan kembalikan semuanya, Pak. Pandang, jangan dipikirin. Semuanya menjadi tanggungan saya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Kalau gitu saya mohon diri. Bu, saya pinjam Bapak sebentar untuk nganterin saya ke kantor. Boleh? Bisa, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Bu, saya antar Pak Darman dulu ya, Bu. Bu. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Brata. Iya, saya Darman, Pak. Begini, Pak, apa namanya? Saya cuma mau nindaklanjuti aja. Waktu itu Bapak kan pernah bilang sama saya kalau ada pinjaman lunak, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Begini, Pak, anak saudara saya, Pak. Dia sakit dan perlu juga dioperasi, Pak. Temennya Ririn, Pak. Mana sih? Dihubungi Melbok melulu. Baru aja minta mobil, langsung menghilang. Bi, angkat, Bi! Halo, Assalamualaikum. Iya, benar. Siapa, Bi? Dari kantor polisinya. Polisi. Halo? Ya, saya sendiri. Apa? Suami saya meninggal. Ya Allah. Ya, biar kau iki. Tolong. Pak. Ya, innalillahnya, tolongnya.
Suamimu jangan coba-coba nyetir dong. Maafkan suami saya, Bu. Hah, maaf. Emangnya dengan maaf kamu bisa mengembalikan suami saya lagi? Hah? Astagfirullahaladzim, Ibu kelewatan. Ibu nggak boleh kayak gitu. Diam kamu anak kecil. Tahu apa kamu? Bu, itu bukan salahnya Bu Romlah. Memang ini bukan salah dia, tapi ini salah suaminya. Karena suaminya itu yang membuat ayahmu meninggal. Ibu udahlah, Bu, udah. Nggak bisa. Ibu nggak puas kalau belum menghukum wanita miskin ini. Dasar wanita miskin, gak tahu diri kamu. Kamu memang gak pantas disebut manusia. Awas kamu ya, ini belum berakhir. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Kamu pikir hidup di dunia ini gratisan apa? Hussein, bapak kamu udah nggak ada, nak. Allah sudah memanggilnya. Kamu jangan tinggalin ibu ya. Cepat sembuh. Doakan ibu biar ibu bisa dapat biaya untuk operasi kamu. Ibu yakin Ibu bisa menggantikan tugas-tugas Pak Darman? Sudah kewajiban saya, Pak, untuk melanjutkan cita-cita suami saya. Mudah-mudahan almarhum bisa pergi dengan tenang. Syukurlah. Setelah meninggalnya Pak Darman, saya memang tidak tahu lagi kepada siapa saya minta tolong untuk membagikan sembako ini. Karena cuma almarhum yang jiwa sosialnya tinggi. Percayalah, Pak, saya nggak bakal bikin Bapak kecewa. Terima kasih. Saya memang sangat butuh sukarelawan seperti Ibu. Itu pun kalau Ibu berkenan. Saya sangat berterima kasih sekali. Sama-sama, Pak. Mulai sekarang, masalah pembagian jatah sembako saya amanahkan kepada Bu Aminah. Terima kasih, Pak, atas kepercayaannya. Terima kasih. Mari, Pak. Ini buktinya. Lihat tuh. Di situ tertera kamu hutang dengan suami saya sebanyak 1 juta. Tapi Bu, seingat saya Pak Darman tidak pernah memberikan hutangan pada kami. Dengar ya, di dunia ini nggak ada yang gratis. Iya, Bu. Makanya, kalau jadi orang itu harus kaya. Jangan jadi orang miskin. Ngerti? Iya. Iya, Bu. Iya. Kapan bayarnya? Hah? Insya Allah akan saya bayar. Insya Allah. Enak sekali ngomong. Terus kapan mau bayarnya? Kapan? Kalau saya ada rezeki, Bu. Oke. Tapi awas ya. Kalau kamu tidak bisa membayar hutang kamu 1 juta itu selama 1 bulan, bunganya akan bertambah sebanyak 100%. Sini. Tahu artinya 100%? Artinya, hutang kamu bertambah menjadi 2 juta. Ngerti? Rp1 juta? Dari mana saya punya uang sebanyak itu, Romlah? Paling tidak, uang yang diberikan Pak Darman tidak berbunga menjadi 2 juta, Bu. Tolong saya. Katanya Pak Darman akan memberikannya dengan cuma-cuma. Aduh, Romlah, saya betul-betul minta maaf. Saya nggak bisa membantu kamu saat ini. Ya nggak apa-apa, Bu.
Ya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan ada orang yang berkenan membantu meringankan beban biaya operasinya Husin. Jadi dengan begitu bebanmu akan berkurang, Romlah. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih, Bu. Ibu sudah mendoakan saya. Ya, sama-sama, Romlah. Stop, antri dong. Ih, kampungan amat sih, antri satu-satu, ngerti nggak sih? Cepat, sama duluan. Nih. Kok berasnya makin berkurang ya dari sebelumnya? Iya, perasaan waktu Pak Darman nggak segitu deh. Bu, Kenapa? Mau protes? kok berasnya pembagiannya lebih sedikit dari yang sebelumnya? Jadi begini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jatah pembagian beras ini bukan berdasarkan banyaknya beras, tapi berdasarkan jumlah uang yang diberikan per kartu keluarga. Ngerti? Nah, karena sekarang harga BBM naik, ya otomatis barang-barang semua naik dong. Ya nggak, Biem? Betulnya. Jadi, dengan uang yang segitu, ya jatah berasnya juga segitu-gitu. Tapi, Bu, apa tapi? Kalau mau protes yang sama saya, tuh, sama yang di atas sana tuh. Saya kan cuma menjalankan amanah. Ini juga saya nggak dibayar kok. Ya Allah, anak saya di mana? Suster, Suster tahu di mana anak saya dirawat? Maksud Ibu Husin? Iya, dia anak saya. Di mana dia sekarang, Sus? Tenang, Bu. Husin sekarang berada di ruang operasi. Ruang operasi? Apa hubungannya ya? BBM naik terus jatah beras kita sekarang ini kurang. Kalau gue yakin benar. Ini semua cuma nakal-nakalan Bu Mina aja. Dia pasti ngambil buat keuntungan dirinya sendiri. Hus, nggak boleh berburuk sangka. Ibu! Bu, keadaan Husin udah tambah parah, Bu. Dokter udah angkat tangan kalau Husin nggak segera dioperasi. Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Pak Brata. Romlah. Sebelumnya kami minta maaf Bu, karena langsung mengoperasi Husin tanpa minta izin dulu. Bu, Pak Brata ini temennya ayah. Sebelum Pak Dharma meninggal, dia sempat menghubungi saya tentang Husin. Terima kasih, Pak. Bu, sudahlah Bu, saya cuma meneruskan amanah almarhum. Terima kasih. Saya nggak tahu harus membalasnya bagaimana, Pak. Sekali lagi terima kasih. Berterima kasihlah Bu pada Allah. Jangan terima kasih pada kami, tapi terima kasihlah pada Allah. Karena semua itu berasal dari Dia. Ibu, Bu, kok Ibu ngelamun? Astagfirullah. Ibu kenapa Bu? Nggak apa-apa, Pak. Saya cuma ingat apa yang dikatakan Bapak. Persis apa yang dikatakan Pak Darman almarhum. Beras-beras ini akan aku jual. Enak aja. Masa yang ngebagiin beras gak dapat jatah beras? Sin, ini Pak Brata yang membantu meringankan biaya operasi. Terima kasih ya Pak Brata. Sama-sama. Gimana, Sin? Udah ngerasa baikan? Iya, Rin. Tapi masih agak lemes. Biarin aja, Ndo. Dia masih lemes. Sekarang kita pulang yuk. Nanti takut ibu marah. Iya, Bi. Sin, Ririn tunggu di sekolah ya. Ibu Romla, kami pamit dulu. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Ini kartu namanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Sin. Ya Allah, terima kasih atas segala bantuan ini. Semoga Engkau memberi limpahan rezeki pada Pak Brata dan Nak Ririn, ya Allah. Ini, Bu. Berasnya. Bagus kan?
Kok bisa Bu dapat beras murah begini Bu? Dapat dari mana? Ada aja. Ibu mau tahu aja. Gimana Bu? Jadi nggak belinya? Jadi bentar ya. Apaan tuh yang dijual sama Bu Minah? Jangan-jangan jatah pembagian beras lagi tuh. Pantesan pembagian berasnya berkurang. Kalau begitu, lain kali kalau ada beras murah lagi Bu, datang Bu ya? Iya. Enak juga ya jadi pekerja sosial itu. Terima kasih ya Bu. Kembali. Kita laporkan di sini ke Pak Lurah ya. Tapi nggak ada bukti. Apalagi yang bakal jadikan bukti? Kita kan sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bu Mina menjual jatah beras di warteg itu. Tapi nggak kuat dong kalau nggak ada bukti. Dasar mental koruptor. Yang ini beras pembagian Bu Mina. Iya. Dan yang ini beras yang kami terima dari tukang masak warteg itu, Pak. Kedua-duanya sama persis Pak Lurah. Kami nggak bakalan menuduh kalau emang nggak ada bukti. Jadi menurut kalian, kalau Bu Mina terbukti menggelapkan beras jatah untuk orang-orang miskin, memangnya kalian mau apakan? Digantung aja, Pak. Ini sama saja dengan korupsi. Tapi kita harus ingat jasa-jasa Pak Darman. Saya menghargai kejujuran Pak Darman, tapi istrinya, dia telah menodai ketulusan Pak Darman dalam menjalankan amanah ini, Pak. Apa saya harus tanyakan ke Bu Mina? Paling tidak begitu Pak Lurah. Pak Lurah datangi aja ke rumahnya, bicara baik-baik. Masa sama koruptor dibaik-baikin? Ia kan sudah jelas-jelas merampas hak kita. Ya sudah, saya akan tanyakan hal ini ke Bu Mina dulu. Demi Allah, Pak. Saya tidak pernah menjual beras pembagian itu. Yang saya jual ke warteg itu adalah jatah almarhum suami saya sendiri, Pak. Bukan maksud saya menuduh, Bu. Saya hanya bertanya. Sebab ada warga yang komplain pada saya. Itu sama saja dengan menuduh, Pak. Apa Bapak lupa dengan jasa-jasa almarhum suami saya untuk orang desa ini? Tentu saya ingat. Pak Darman itu orangnya baik, jujur, bersahaja. Masyarakat semua di sini mengetahui tentang hal itu. Nah, itu tahu. Kenapa Bapak berani menuduh saya, Pak? Asal tahu aja, Pak ya. Saya tinggal di kampung ini udah belasan tahun, Pak. Bapak baru-baru aja tinggal di sini. Seharusnya Bapak lebih bisa menghormati saya. Maaf, Bu. Bukan maksud saya menuduh. Kalau memang ada sesuatu hal yang membuat Ibu tersinggung, saya mohon maaf. Apa? Enak aja minta maaf. Bapak tahu nggak sih? Saya tersinggung, Pak. Hati saya sakit, Bapak tuduh seperti itu. Saya tidak bermaksud menuduh. Halah, apapun namanya, Pak. Bagi saya itu sama aja, Pak. Bapak menuduh saya. Sekarang Bapak pergi dari sini sebelum kesabaran saya habis. Pergi cepat. Pergi. Kalau tidak saya teriak nih. Pergi. Ya, sekarang juga saya akan pergi. Udah cepat. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Ku bilang juga apa? Orang seperti Bu Mina itu udah nggak pantas dibaik-baikin lagi. Mestinya orang seperti dia itu digantung aja. Ya sudahlah, Pak. Paling tidak, mulai sekarang jatah pembagian beras untuk orang-orang miskin tidak dipercayakan lagi sama dia. Kita serahkan pada orang yang bertanggung jawab. Benar apa kata kamu? Kita serahkan saja kepada Allah. Kalau toh Bu Mina itu benar telah menyelewengkan amanah. Saya harap juga demikian. Kita semua serahkan masalah ini pada yang di atas, yang maha tahu benar dan salah. Kok Bu Romla bisa punya utang ya? Rin? Ngapain kamu? Bu, kok Ibu nulis Bu Romla ada utang? Anak kecil tahu apa kamu?
Husein berangkat sekolah dulu ya. Kalau gitu, Ibu titip buat Ririn ya. Kalau Ririnnya nggak mau gimana, Bu? Tuh kan, kamu mulai nakal. Pokoknya kamu nggak boleh makan sendiri ya. Iya, Bu. Tenang aja. Husein pasti kasihin ke Ririn. Husein berangkat sekolah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat, bawa dulu ke sana. Baik, Bu. Sepeda ibu saya mau dibawa kemana? Emak lo itu punya hutang sama gue, tahu? Mau dikemanakan sepeda itu? Kalau ibu ambil sepeda itu, terus saya jualan dengan apa? Emang gue pikirin lo mau jual sama apa? Hah? Batas pembayaran utang kamu tuh udah habis, tahu? Jangan, Bu. Jangan. Bu Mina jahat! Bu Mina nggak punya peri kemanusiaan! Orang miskin. Ingat ya, kalau dalam 2 minggu lagi kalian tidak membayar hutang itu, jangankan sepeda itu, rumah ini beserta isinya dan tanahnya akan menjadi milik saya. Ngerti? Dari mana uang sebanyak itu, Bu Mina? Emang gue pikirin, mau ngapain kayak mau jual diri kayak? Gue nggak peduli. Jangan, Bu. Nih. Ya. Mana bisa orang miskin bayar utang segitu banyak? Husin, nggak apa-apa kan? Ibu kamu mandiin ibu aku. Nggak apa-apa, Korin. Astagfirullahaladzim. Bu, lihat Bu. Bu, kutunya masih ada. Ibu saya masih tersiksa dalam kubur. Kita nggak usah panik ya. Lebih baik kita berdoa supaya arwah ibu kamu diterima Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa Bu Mina, agar dia diterima di sisi-Mu ya Allah. Ampuni segala kesalahan dia ya Allah, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terimalah dia yang layak di sisi-Mu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Bu! Ibu! Ibu! Bu! Bu! Bu, Husein naik kelas, Bu. Ririn juga, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak